Permintaan tidak mengaitkan Presiden dengan 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan disebut anggota fraksi Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman, menyatakan bahwa ia berjanji akan mencarikan solusi, termasuk mengusulkan Komisi 3 DPR untuk membahasnya pada rapat internal 17 Mei mendatang. Kami harap persoalan ini tidak dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi, seolah-olah Pak Presiden Jokowi berkehendak negatif terhadap 75 orang tersebut. Jauh sekali, nggak ada dasarnya, nggak ada buktinya, dan jangan berasumsi lah. Yang kedua juga jangan menjadikan isu ini untuk merusak hubungan antara pimpinan KPK dengan 75 pegawai tersebut. Kedua belah pihak, baik pimpinan maupun 75 pegawai, menurut saya sama-sama aset bangsa yang punya integritas. Salah satu kritik penonaktifan 75 pegawai KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan datang dari ekonom Faisal Basri. Kritik Faisal Basri dicuitkan di akun Twitternya, di mana ia mengajak warganet melawan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN dengan cara tidak membeli saham perusahaan yang dikuasai kelompok pengusaha yang terlibat KKN. Faisal Basri juga mengajak warganet memboikot dengan cara menarik seluruh dana dari bank BUMN dan bank yang mendukung penguasa korup. Beragam komentar diungkapkan ratusan warganet, termasuk cuitan Faisal Basri yang dinilai provokatif. Untuk membahas tuduhan Presiden Jokowi yang melemahkan KPK, sudah hadir dua narasumber di Kompas Petang sore ini. Yang pertama ada tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin, dan bergabung juga pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Pak Ngabalin, Pak Fikar. Minal aizin wal faizin, selamat Idul Fitri sebelumnya. Minal aizin wal faizin. Saya pertama ke Pak Fikar terlebih dahulu karena ada anggapan Presiden Joko Widodo dituduh melemahkan KPK dengan menonaktifkan 75 pegawai KPK. Tanggapan Anda Pak Fikar? Iya, saya kira begini, kenapa tanggapan itu keluar seperti itu? Karena Presiden itu punya kekuasaan, punya kewenangan untuk menempatkan atau memilih status 75 orang itu. 75 orang yang sejak awal sudah lulus tes di KPK, sudah bekerja bertahun-tahun di KPK, ya mestinya kalau menurut saya ketika undang-undang itu menyebutkan bahwa pegawai KPK itu pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, maka dengan sendirinya, kalau menurut saya tidak harus ada tes, dengan sendirinya semua harus diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Bahwa kemudian ada kekurangan di sana sini, itu yang kemudian diisi dengan penataran, pendidikan dan sebagainya. Mestinya seperti itu gitu. Tapi kalau ini dites ulang seperti orang masuk baru, kalau saya lucu ini, betul tafsir yang keliru kalau menurut ini menafsirkan seperti itu. Nah. Pak Fikar, tapi kenapa kemudian langsung dikaitkan kepada Presiden Joko Widodo? Karena ini kan urusannya adalah 75 pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan sesuai tadi yang disebutkan oleh Ketua KPK adalah ini menjadi syarat khusus bagi pegawai KPK yang akan menjadi ASN. Kenapa larinya ke Presiden? Saya kira gini, harus dipahami juga psikologi masyarakatnya. Ya, di KPK itu tidak ada kekuasaan atau kewenangan yang bisa mengaturnya kecuali kepala negara. Presiden pun sebetulnya sebagai kepala negara. Kalau dulu KPK sebagai lembaga independen yang tidak berada di bawah satu kekuasaan, mungkin presiden nggak akan ditarik-tarik gitu. Tetapi ketika KPK yang ditempatkan di bawah kekuasaan eksekutif, gitu ya, maka pimpinan tertinggi eksekutif adalah presiden gitu. Nah, karena itu kemudian masyarakat menganggapnya ya hanya pimpinan tertinggi eksekutif yang punya kewenangan untuk mengatur ini. Tapi bukankah Presiden tidak bisa mengintervensi KPK? Tapi ini akan saya berikan kesempatan kepada Pak Ngabalin untuk menjawab ini. Ada tuduhan, ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo sebagai kepala eksekutif, Pak Ngabalin? Ya, saya kira kalau kita cermati dan membaca benar-benar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 3 itu menjelaskan tentang KPK itu sebagai lembaga apa,
rumpunnya rumpun kekuasaan eksekutif. Tapi KPK sendiri itu adalah lembaga independen dari manapun karena dia anti rasuah. Itu sebabnya pada waktu melakukan revisi undang-undang itu, Bapak Presiden berkali-kali mengatakan, saya melalui seluruh saluran media menyampaikan dalam rangka memperkuat lembaga negara yang namanya KPK, maka dia harus di-backup dengan undang-undang yang kuat. Nah, itulah ada pada pasal 3, Pak Fikar. Pasal 3 menjelaskan tentang KPK sebagai lembaga independen dari pihak manapun. Maka undang-undang itu turunannya adalah peraturan pemerintah nomor 41 tentang pengalihan status pegawai KPK kepada status ASN. Okay. Loh, karena dia lembaga negara, maka dia harus didukung oleh satu sistem kerja, itu ASN loh. ASN itu artinya aparatur sipil negara. Baik. Maka kalau dibicarakan tentang seperti yang tadi dibilang oleh Bang Fikar, jangan lupa Bang Fikar, ada peraturan KPK nomor 1 tahun 2021 menjelaskan tentang tata cara pengalihan status pegawai KPK kepada pegawai ASN. Jadi jangan sekali-sekali dan jangan pernah menggunakan opini-opini liar kemudian mendiskreditkan pihak lain termasuk pemerintah atau Presiden Joko Widodo. Nggak boleh begitu. Semua ada aturannya, Bang Fikar. Ini semata undang-undang, tidak ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo, Pak Fikar. Iya, gini ya, harus dilihat sejarahnya. Dulu itu sebelum ada undang-undang yang menempatkan KPK di bawah kekuasaan eksekutif, KPK itu lembaga independen, ya. KPK itu lembaga independen bukan dibawa ke rumpun. Nanti dulu, tunggu dulu. Bang Fikar. Tunggu dulu Pak Ngabalin, nanti selesai saya ngomong, baru Anda ngomong gitu, ya, oke? Silakan, Pak Fikar. Jangan sampai keliru, menggunakan pilihan kata. Nanti dulu, dengar dulu omongan saya gitu loh. Ketika Silakan, undang-undang yang lama, KPK itu lembaga independen. Ya, dia lembaga negara yang tidak berada di bawah kewenangan kekuasaan manapun. Seperti Bank Indonesia, seperti ada beberapa lembaga lain yang juga dia lembaga independen, tidak di bawah eksekutif, tidak juga di bawah kekuasaan lainnya. Nah, KPK itu kira-kira mirip begitu. Ya, karena itu umpamanya sistem kepegawaiannya pun gitu ya. Coba lihat BI. BI itu bukan pegawai negeri, tetapi dia pegawai negara, Bank Indonesia. Dia punya sistem sendiri. Karena dia memang tidak di bawah kewenangan eksekutif juga. Kalau sekarang KPK? Kalau ketika sekarang KPK dipindahkan, ada di bawah eksekutif, konsekuensinya salah satunya adalah semua aparaturnya itu pegawai negeri sipil, ASN. Itu konsekuensi logisnya seperti itu. Nah, karena itu saya bilang, ketika undang-undang itu dijalankan, maka dengan sendirinya seharusnya tidak ada tes apapun. Kalaupun ada tes, itu untuk memperbaiki. Kalau ada orang yang kurang wawasan kebangsaannya, maka dia diadakan pelatihan. Kalau ada orang yang kurang di kemampuan kepegawaiannya, dia akan diberi pelatihan kepegawaian. Mestinya seperti itu jalan pikirannya. Kalau sekarang ikut tes lagi, apa bedanya dengan rekrutmen pegawai negeri baru? Itu yang saya kira salah tafsir gitu. Kalau saya salah keliru orang menafsirkan. Harusnya otomatis ya, Pak Fikar, menurut undang-undang. Baik, Bang Ngabalin, silakan ditanggapi. Ya, kalau Bang Fikar menyebutkan Bank Indonesia, mestinya Bang Fikar harus membaca Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 supaya Bang Fikar bisa tahu bahwa status Bank Indonesia independen. Pak Ngabalin nggak usah ngajar saya. Baik, Pak Fikar, kita berikan kesempatan ke Pak Ngabalin ya. Ya, oke. Biar aja dulu ngomong. Coba kamu dengar. Kenapa? Kalau Bang Fikar baca Undang-Undang Aku itu udah baca. Aku itu udah ngerti mana lembaga negara yang di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, mana lembaga negara yang independen. Aku itu udah baca semua. Aku malah ngajar itu. Baik, konteksnya Pak Ngabalin adalah seharusnya
Seharusnya ini sesuai undang-undang otomatis saja menjadi ASN itu yang dipermasalahkan Pak Fikar. Kalau Bang Fikar sudah baca, maka Bang Fikar mesti tahu tentang posisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Saya ini pansus pada waktu 2004 membahas tentang Undang-Undang Bank Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam posisi inilah, maka adakah pegawai di Republik ini dalam lembaga-lembaga negara yang tidak di-backup oleh oleh aparatur sipil negara terkait dalam mekanisme dan bagaimana mensuplai sebuah efektivitas sebuah kerja lembaga negara. Posisi inilah, jangan keliru loh, posisi inilah yang terjadi dalam tes wawasan kebangsaan. Makanya kan kemarin itu dalam tes wawasan kebangsaan dalam peraturan nomor 1 tentang KPK dan tata cara pengalihan pegawai KPK kepada aparatur sipil negara itu kan diatur tentang wawasan Pancasila. Karena dia ada dalam negara Republik Indonesia. Diatur tentang wawasan, bagaimana kebinekaannya. Diuji juga tentang moralitas dan integritasnya. Anda bisa bayangkan, itu KPK. Jangan dulu bicara. Tadi Anda bicara, saya dengar. Jangan dulu bicara. Ya. Jadi, maka diaturlah tentang integritas dan moral. Apa masalahnya? Karena di KPK itu, dia menentukan nasib orang di penjara atau tidak di penjara. Jangan main-main. Kalau dia memeriksa dan menyidik orang yang berbeda agama, berbeda suku bangsa, dia mesti punya moral. Karena bukan melebar. Dengar dulu. Jangan melebar. Bicara saya, tegur saya. You dengar dulu, Fikar. Karena itulah dia mesti diuji moralnya. Gitu loh. Karena apa? Dia bukan malaikat. Dia manusia biasa. Yang punya dendam, punya senang, punya marah. Baik, Pak Ngabalin. Dia punya integritas dan moralnya. Apa yang salah dari itu? Kami sudah dapat poinnya dari Pak Ngabalin. Tapi tadi saya ingin bertanya lagi kepada Pak Fikar. Karena Pak Fikar menyatakan bahwa harusnya Presiden Joko Widodo bertanggung jawab atau paling tidak ini ada yang harus disikapi oleh Presiden Joko Widodo. Karena tuduhannya adalah melemahkan KPK. Apakah ada agenda tersembunyi dengan tuduhan pelemahan KPK oleh Presiden? Apakah ada agenda tersembunyi yang dilakukan oleh Presiden? Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Fikar. Akan kami bahas selepas jeda di Kompas Petang. Tetap bersama kami.